Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun anak-anak berada. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran dari penyakit COVID-19. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai tugas-tugas yang sudah anak kerjakan pada soal-soal yang ada di LKS. Pertama, yaitu terletak pada uji kompetensi 1 nomor 2, di mana ditanyakan tempat yang mana yang mempunyai koordinat 2, negatif 4. Ayo anak-anak, tempat mana yang memiliki koordinat 2, negatif 4? Ya, betul. Jadi yang mempunyai koordinat 2, negatif 4 itu adalah terminal. Nah, kita lanjut pada soal di uji kompetensi 1 nomor 3. Diketahui koordinat titik A negatif 2, negatif 1, titik B 3, negatif 1, C 2,2, dan titik D negatif 2,2. Jika dibuat ruas garis yang menghubungkan antara titik A dan titik B dan titik C dan titik D, serta titik A dan titik D, bangun datar yang terbentuk adalah, ayo kira-kira bangun datar apa yang dibentuk dari titik ABCD? Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu menggambar bidang koordinat kartesius. Seperti ini, kemudian kita gambar titik-titiknya, lalu kita hubungkan garis-garisnya sehingga terlihat bahwa ABCD membentuk daerah bangun datar trapesium. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai soal pada uji kompetensi 1 nomor 5. Berapakah luas jajar genjang KLMN? Untuk menghitung luas jajar genjang, kita menggunakan rumus yaitu luas sama dengan alas dikalikan tinggi. Di mana alas di sini kita gunakan yaitu panjang dari garis KL, yaitu panjangnya sepanjang 7 satuan, kemudian tinggi dari trapesium itu adalah setinggi 4 satuan. Sehingga luas dari jajar genjang adalah 7 dikalikan 4 sama dengan 28 satuan luas. Selanjutnya, pada uji kompetensi 1 nomor 8, yang ditanyakan adalah titik-titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y adalah? Ayo anak-anak, yang mana jawabannya? Betul sekali. Jadi, titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y itu adalah titik B dengan koordinat negatif 2,3. Nah, selain titik B yang berkoordinat di negatif 2,3, titik lain yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y itu ada titik 2,3, negatif 2, negatif 3, serta titik 2, negatif 3. Pada uji kompetensi 1 untuk soal nomor 10. Titik S berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Jika titik S terletak di kuadran keempat, koordinatnya adalah, jadi koordinat dari titik S itu adalah 2, negatif 4, di mana titik 2, negatif 4 itu terletak di kuadran keempat yang dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Selanjutnya, pada soal di uji kompetensi 2 nomor 1, koordinat titik M terhadap titik acuan K adalah,
Berarti di sini kita harus mencari atau bergerak menuju titik M dari titik K. Nah, pada gambar dapat terlihat bahwa untuk menuju titik M dari titik K, berarti kita harus bergerak ke kanan sejauh 5 langkah dan bergerak ke bawah sejauh 4 langkah. Jadi, koordinat titik M terhadap titik acuan K itu memiliki koordinat 5, negatif 4. Kita lanjutkan pada soal di uji kompetensi 2 nomor 9. Diketahui koordinat titik A 3,1 terhadap titik P negatif 1,2 adalah 2A, B. Koordinat titik B, A, B terhadap titik A adalah. Nah, yang pertama yang kita harus cari adalah berapakah nilai A dan nilai B. Nah, di sini untuk mencari nilai A dan nilai B, kita harus melihat bagian dari soal di mana diketahui bahwa titik A dengan koordinat 3,1 terhadap titik P dengan koordinat negatif 1,2 itu adalah 2A, B. Berarti 2A, B sama dengan 3 dikurangi negatif 1, 1 dikurangi 2. Koordinat 2A, B itu sama dengan koordinat 4, negatif 1. Sehingga 4 sama dengan 2A menjadi A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 1. Jadi, titik B itu berkoordinat 2, negatif 1. Nah, sekarang kita akan mencari berapakah koordinat dari titik B terhadap titik A. Berarti, titik B terhadap titik A itu artinya koordinat titik B dikurangi koordinat titik A menjadi 2 dikurangi 3, negatif 1 dikurangi 1. Hasilnya adalah negatif 1, negatif 2. Lanjutkan pada soal di uji kompetensi 3 untuk soal nomor 2. Garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah. Ayo anak-anak, silahkan diperhatikan gambarnya. Yang manakah yang garis tegak lurus dengan sumbu Y? Ya, tepat sekali. Garis yang tegak lurus dengan sumbu Y itu adalah garis K. Karena garis K berpotongan dengan sumbu Y dan membentuk sudut sebesar 90 derajat. Soal pada uji kompetensi 3 untuk soal nomor 3. Garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah. Ayo, garis yang mana? Ya, tepat sekali ya. Garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y itu adalah garis K dan garis L, di mana garis K itu memiliki titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, begitu juga garis L memiliki titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, di mana garis L itu berpotongan dengan sumbu X di titik 1,0 dan di sumbu Y dengan koordinat 0,2. Kita lanjutkan pada soal di uji kompetensi 3 nomor 4. Garis G dan garis L berpotongan di titik. Ya, tepat sekali ya. Garis G dan garis L itu berpotongan di titik 0,2. Kita lanjutkan pada soal di uji kompetensi 3 nomor 5. Garis yang berjarak 2 satuan terhadap sumbu X adalah garis.
Ya, jadi garis yang berjarak 2 satuan terhadap sumbu X adalah garis M. Untuk soal yang terakhir pada uji kompetensi 3 nomor 9, nah diketahui terdapat garis AB tegak lurus dengan sumbu Y. Pasangan titik A dan titik B yang benar adalah A 5,-1 dan titik B 4,1. Kemudian A 4,2 dan titik B 3,4. Titik A 3,4 dan titik B 2,4. Selanjutnya titik A dengan koordinat 2,4 dan titik B dengan koordinat 2, -2. Manakah garis AB yang tegak lurus dengan sumbu Y? Jawabannya adalah garis yang memiliki koordinat A 3,4 dan B 2,4. Nah, kalau anak-anak perhatikan pada garis tersebut, kalau misalkan garis tersebut kita perpanjang, maka akan terlihat bahwa perpanjangan dari garis AB dengan koordinat 3,4 dan koordinat 2,4 jika diperpanjang itu berpotongan secara tegak lurus dengan sumbu Y. Baik, demikianlah pembahasan dari tugas yang sudah Ibu berikan pada anak-anak. Untuk selanjutnya, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga sudah rajin dalam mengerjakan tugas ataupun mengikuti pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Akhir kata, Ibu tutup dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.